Alas kaki merupakan teman yang mengiringi kemanapun kita melangkah. Bermacam-macam jenis alas kaki diciptakan sesuai fungsinya. Ada yang untuk pergi ke pesta, ada yang digunakan untuk ke pasar, bahkan ada pula yang dipakai ke kamar kecil. Namun, banyak alas kaki asli buatan dalam negeri yang kini sudah hilang tergerus zaman. Banyaknya produk sandal cantik sepertinya membuat kita lupa akan produk lokal. Sandal Lily, sandal produksi dalam negeri ini pernah merajai bisnis alas kaki di Indonesia di tahun 70-an. Tapi sekarang gaungnya tak lagi terdengar. Memang model sandal Lily sangat konservatif. Dari awal munculnya di pasaran hingga akhirnya menghilang. Sandal Lily tak banyak mengalami perubahan, tapi ternyata masih banyak orang yang mencarinya. Muhammad Emil Hussein atau akrab disapa Emil adalah salah satu kolektor barang-barang kuno, termasuk sandal Lily. Sandal kuno warna coklat dan biru mengkilap masih tersimpan rapi di dalam kardus. Kini, tidak setiap hari sandal Lily dapat menemani Emil lantaran sulit untuk mencari ukuran yang pas dengan kakinya. Betul itu, gue kepengen punya yang ukuran gue, cuma itu dia tuh, ukuran gue rada susah. Tapi itu juga maksa aja gue pakai aja, cuman lebaran ini gitu, kurang satu nomor lagi aja gitu. Faktor kenyamananlah yang menjadikan sandalnya seringkali tersimpan. Mengoleksi sandal Lily bagi Emil memiliki kenangan dan kebanggaan tersendiri. Sandal ini mengingatkannya pada masa kanak-kanak dulu, saat rasa cintanya terhadap sandal karet ini mulai tumbuh. Awalnya gue suka sandal Lily tuh karena dulu waktu gue masih kecil, waktu gue SD kelas mungkin kelas 2, kelas 1 gitu. Gue inget gue pernah dibeliin ini dalam lebaran, malam lebarannya tuh. Terus nyokap gue manggil, dia bilang, "Mil, coba lihat tuh di atas meja ada apa?" bilang gitu. Gue ngeliat tuh ada sepasang sendal gitu warna biru gitu. Terus gue seneng gitu, wah ada sendal baru gitu, gue seneng banget. Sejatinya, sandal Lily bisa dengan mudah didapatkan karena sandal ini adalah produksi dalam negeri. Di tahun 70-an hingga 80-an, sandal Lily menjadi produk yang paling banyak dicari orang. Tiap bulannya, pabriknya bisa memproduksi hingga puluhan juta pasang. Namun zaman tak lagi ramah, membuat nama sandal Lily mulai tenggelam. Apalagi harga bahan dasarnya, karet, merangkak naik. Dari tahun ke tahun, angka produksi sandal Lily terus menurun. Kini tak lagi banyak menjumpai orang menggunakan sandal Lily. Mungkin hanya orang-orang yang fanatik. Nasib sandal Lily kini seperti warna sandal lama yang semakin pudar. Modernisasi meminggirkan mereka. Seperti halnya garang asem atau soto tauto Haji Kunawi sebagai makanan legendaris. Pekalongan juga memiliki minuman tersohor yang telah berdiri lebih dari setengah abad, Limun Oriental. Minuman limun memang sempat tersohor di sejumlah daerah di Indonesia pada era 90-an. Namun seiring gempuran ekspansi minuman kekinian, keberadaan pabrik limun terhitung tak mampu bersaing dalam kemajuan alat produksi dan harga jual.
Begitupun dengan pabrik Limun Oriental yang sempat mengalami masa-masa sulit. Namun Jo Kim Nyo sebagai generasi keempat berhasil bangkit dengan strategi pemasaran baru. Didirikan oleh Jo Gyok Lim pada tahun 1923, Limun Oriental merupakan hasil campuran air sari buah, asam sitrat, dan uap dari racikan CO2. Dengan proses pemanfaatan uap inilah, hasil karbonasi limun tidak sekeras minuman bersoda. Memasuki pabrik Limun Oriental, kita dapat melihat langsung proses pembuatan. Mulai dari proses penyemprotan botol, pencairan gula, pemberian rasa, hingga pengisian uap menuju mesin pengisian limun. Semua proses ini masih mempertahankan warisan leluhur. Tak terlihat mesin-mesin modern layaknya minuman kekinian. Setelah proses selesai dilakukan, Limun Oriental pun siap diedarkan. Di teras depan pabrik Limun Oriental inilah, Nyo Gyok Lim sebagai generasi kedua membuat kafe kekinian bernuansa vintage. Disinilah pembeli dapat menikmati langsung aneka rasa Limun Oriental. Ada 6 rasa ditawarkan, di antaranya rambus, jeruk, mocha, nanas, sirsak, lemon lime, serta ada limun soda tawar. Dengan harga relatif murah, Rp7.500 untuk minum di tempat dan Rp10.000 jika dibawa pulang. Limun Oriental, sebuah eksistensi kekayaan leluhur yang tak ternilai.